Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Memo Diri Sendiri. Semoga pembahasan memo hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Sebelum itu, yuk jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini ya, untuk berbagi informasi yang kalian dapatkan kepada teman-teman lainnya. Hari ini kita akan membahas memo lanjutan dari video sebelumnya, yaitu penyebab timbulnya masalah pada hidup kita dan mengapa kita selalu berada di keadaan sulit. Yuk kita langsung saja lanjut ke pembahasannya, simak terus ya sampai selesai. Durhaka kepada orang tua. Teman-teman, kalian pernah mendengar hadis ini tidak? Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, dan murka Allah itu ada pada murka orang tua. Hadis ini penting banget untuk diingat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lupa betapa besar peran orang tua dalam hidup kita. Durhaka kepada orang tua, sekecil apapun itu, merupakan dosa besar yang bisa menutup pintu keberkahan dalam hidup kita. Kita mungkin tidak menyadari kalau setiap tindakan kita terhadap orang tua memiliki dampak yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Ayat ini mengingatkan kita bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah perintah langsung dari Allah. Jadi, kalau kita ingin rezeki lancar, urusan dimudahkan, jangan sampai hati orang tua kita terluka. Setiap kata dan tindakan kita harus difikirkan dengan baik agar tidak menyakiti mereka. Doa mereka untuk kita sangatlah penting. Doa orang tua adalah salah satu doa yang paling mustajab, yang bisa membuka pintu rezeki dan kemudahan dalam hidup kita. Dulu, ada seorang pemuda yang ingin ikut berjihad dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi, Rasulullah justru menyuruhnya untuk berbakti kepada orang tuanya terlebih dahulu. Berarti, ini menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, bahkan lebih penting daripada berjihad. Teman-teman, selagi orang tua kita masih ada, jangan sia-siakan kesempatan untuk membuat mereka bahagia dan merasa dihargai. Berbaktilah kepada mereka. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ketika mereka sudah tiada, penyesalan tidak akan mengubah apa-apa. Jadi, mari kita berusaha sebaik mungkin untuk selalu berbakti dan menghormati orang tua kita. Perbuatan tidak bersyukur. Teman-teman, seringkali kita fokus sama apa yang belum kita punya, sampai lupa bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Jadi, ketika kita tidak bersyukur, hati kita jadi sempit, mudah mengeluh, dan merasa kurang terus. Padahal, banyak orang di luar sana yang hidupnya lebih susah, tapi mereka tetap sabar dan bersyukur. Yuk kita belajar untuk selalu bersyukur dalam setiap hal, walau sekecil apapun itu. Seperti nafas yang kita hirup, makanan yang kita makan, dan langkah kaki kita. Dengan bersyukur, hati kita akan menjadi tenang, dan Allah pun akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Perbuatan menggunjing dan adu domba. Selanjutnya, kita membahas betapa berbahayanya lisan kita jika tidak digunakan dengan bijak. Teman-teman tahu tidak, lisan itu seperti pedang. Ia bisa menjadi alat yang sangat kuat, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Kalau digunakan untuk kebaikan, akan membawa pahala. Misalnya,
dengan memberikan nasihat yang baik, menyebarkan kebaikan, atau menghibur orang lain. Tapi, kalau digunakan untuk kejahatan, justru bisa jadi sumber bencana. Menggunjing dan mengadu domba adalah dua contoh nyata dari penggunaan lisan yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Menggunjing adalah tindakan yang sangat merusak, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Teman-teman tahu tidak? Menggunjing dan mengadu domba itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini tidak hanya merusak persaudaraan, tetapi juga menyebar fitnah dan menimbulkan permusuhan. Fitnah yang disebarkan melalui lisan bisa menghancurkan reputasi seseorang dan menyebabkan keretakan dalam hubungan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa mengadu domba di mata Allah. Yuk kita jaga lisan kita, mari kita berusaha untuk selalu berkata baik. Dengan menjaga lisan, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Ingat, setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, mari kita selalu berhati-hati dalam berbicara dan berusaha untuk selalu berkata yang baik dan benar. Perbuatan iri dengki. Teman-teman, iri hati itu seperti racun yang merusak hati dan jiwa. Tapi kenapa sih iri dengki itu berbahaya seperti racun? Ternyata, ketika kita iri, kita menjadi merasa tidak bahagia dan hati menjadi tidak tenang. Dan efek dari iri dengki bisa membuat kita menyakiti orang lain, baik lewat tindakan ataupun lewat pikiran kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waspadalah terhadap rasa iri hati, karena sesungguhnya iri hati itu menghabiskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini jelas banget memperingatkan kita akan bahayanya iri dengki. Bukan cuma bikin kita merasa hati menjadi tidak tenang, tapi juga bisa menghapus pahala-pahala baik yang udah kita kerjakan. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi kita nasihat tentang cara menghadapi iri dengki. Beliau bersabda, janganlah kamu melihat kepada orang yang di atas kamu, lihatlah kepada orang yang di bawah kamu, karena itu akan lebih mengingatkan kamu kepada nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Hadis ini mendorong kita untuk fokus pada rasa syukur. Ketika kita mensyukuri apa yang kita miliki, kita jadi nggak mudah iri sama orang lain. Jadi, daripada iri hati, yuk kita belajar ikhlas dan mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Karena dengan mendoakan kebaikan, kita pun akan mendapatkan kebaikan yang sama. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan, kenapa di hidup kita banyak sekali masalah berdatangan? Apakah teman-teman pernah melakukan salah satu perbuatan tersebut? Jawab di kolom komentar ya. Jika pernah, maka yuk sekarang kita bahas sedikit cara untuk menjauhi ataupun menghindarinya. Caranya adalah kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Teman-teman, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, kita sering lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang dan damai. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ketika kita merasa gelisah atau cemas, seringkali kita mencari pelarian dalam hal-hal duniawi. Namun, ketenangan sejati hanya bisa kita dapatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Sholat, sedekah, membaca Al-Quran, berzikir, semua itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setiap ibadah yang kita lakukan adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah, yang akan membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Ketika kita jauh dari Allah, hati kita akan kosong, mudah gelisah, dan tidak tenang. Kita akan merasa ada yang kurang dalam hidup kita, meskipun kita memiliki segala hal yang kita inginkan. Ketika kita dekat dengan Allah, hati kita akan dipenuhi cahaya iman, rasa syukur, dan ketenangan jiwa. Kita akan merasa lebih kuat menghadapi setiap cobaan dan ujian dalam hidup. Yuk kita tingkatkan ibadah kita, jadikan ibadah sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Dengan begitu, kita akan merasakan manfaatnya di setiap aspek dalam kehidupan. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah dan meraih ketenangan jiwa yang sejati. Yuk kita introspeksi diri, jauhi segala perbuatan yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.